Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafirman, NIM 2004-2050, Prodi Ilmu Administrasi Negara, jurusan Ilmu Administrasi Negara NK, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan pemenuhan tugas pertemuan 4 mata kuliah Sistem Administrasi Negara tentang landasan penyelenggaraan administrasi di Indonesia. Berikut 4 landasan penyelenggaraan administrasi di Indonesia. Yang pertama ada landasan ide, yaitu Pancasila. Mengapa Pancasila dianggap sebagai landasan penyelenggaraan administrasi negara? Karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara Republik Indonesia. Dan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Pancasila dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, walaupun banyak perbedaan di Indonesia seperti suku, ras, warna kulit, serta agama. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri digali dari bumi Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, gambaran tujuan yang akan dicapai, dan merupakan hasil dari perjanjian luhur rakyat Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 bahwa Pancasila merupakan satu-satunya azas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu, sistem administrasi negara di Indonesia harus merupakan penjabaran dan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila secara bulat dan utuh dan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional bagi penyelenggaraan administrasi negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa Undang-Undang Dasar dipakai sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia? Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terdiri dari pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dalam sumber dan cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat tambahan. Yang antara lain menetapkan bentuk dan kedaulatan kekuasaan pemerintah negara, kedudukan dan fungsi lembaga tertinggi negara. Selanjutnya penjelasan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 memuat Undang-Undang Dasar sebagian dari hukum dasar. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar bersifat supel dan singkat, serta sistem pemerintahan negara yang semuanya merupakan pijakan dasar landasan sistem administrasi negara secara konstitusional. Yang ketiga, ada landasan operasional atau garis-garis besar haluan negara. Landasan operasional sistem administrasi negara Republik Indonesia, terutama dalam kegiatan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tercakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melibatkan masyarakat. Yang keempat, ada landasan kebijakan lain. Landasan ini pada umumnya tertulis, tetapi ada juga yang tidak tertulis. Landasan kebijakan yang tertulis dapat berupa peraturan perundang-undangan dan tidak berbentuk peraturan perundang-undangan. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang landasan penyelenggaraan sistem administrasi negara di Indonesia. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.